ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih mendapatkan begitu besar nikmat Allah. Allah masih bimbing kita dalam keislaman. Allah masih pelihara keimanan kita, dan yang lebih lagi adalah Allah masih memudahkan kita untuk beribadah. Allah ringankan langkah kaki kita untuk sampai ke tempat yang mulia ini. Malam hari ini masuki malam yang ke-20 ya, di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan ada kerasaan dia puasa sudah 20 hari. Ada yang merasa lekan dari puasa dan merasa sama sekali. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan yang juga sering dikenal dengan atau disebut dengan syahrul maghfirah, bulan di mana Allah bukakan pintu pengampunan maghfirah Allah. Ramadan juga dikenal dengan syahrul mubarak, bulan yang Allah berikan keberkahan di dalamnya, kemuliaan. Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, dan yang lebih lagi adalah juga ketika kita yakin dengan janji Allah bahwa di bulan Ramadan ini Allah akan dipergandakan pahala ibadah orang-orang yang mengerjakan berbagai macam bentuk ibadah, baik ibadah yang fardu, yang wajib, maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, kita juga harus perlu merenung kembali bahwa kita punya waktu terbatas sebenarnya untuk meraih maghfirah Allah, ampunan Allah, dan janji Allah tentang pahala ibadah. Karena kita belum tentu bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Kalaupun selesai Ramadan tahun ini, belum tentu kita bisa ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, maka Allah perintahkan, Allah ajarkan kepada kita beberapa ayat dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kita untuk bersegera meraih maghfirah Allah dan juga bersegera untuk mengerjakan berbagai macam bentuk ibadah, perbuatan yang Allah beritahu sebagai sebuah ibadah. Di antaranya yang pertama pada surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133, Allah tegas dengan firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kata Allah meraih maghfirah Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan, Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah gunakan kata wasari'u, bersegera, tidak menunda-nunda. Yang kedua pada ayat yang lain pada surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 21, Allah mengatakan dengan firman-Nya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka-'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi yalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Jadi pertama dengan ayat itu Allah berkata as-sabiqu, berlombalah. Jika kalau ada berlomba, perlu ingatkan ya. Sehingga dengan ayat-ayat ini Allah tegaskan siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih cepat itu yang lebih baik. Jika ada istilah dalam di Muhammadiyah itu fastabiqul khairat, as-sabiqu, orang yang dia berlomba untuk mengerjakan kebaikan. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tadi sudah disampaikan kita punya waktu yang terbatas untuk meraih berbagai macam kebaikan yang Allah janjikan.
Sebab itu tidak ada kata lain kecuali kita bersegera mengerjakan segala macam bentuk ibadah, termasuk juga bersegera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita kerjakan. Karena di bulan ini Allah buka pintu pengampunan. Apalagi sebelum malam terakhir ini kan kita dijadikan Allah berbagai macam kemuliaan. Insya Allah malam besok sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan. Orang-orang yang di malam itu dia beribadah, Allah jadikan akan mendapatkan kemuliaan yang Allah jadikan luar biasa kemuliaannya. Surah Al-Qadar menjelaskan itu. 10 malam terakhir Ramadan kita beribadah dengan cara yang sebaik-baiknya. Al-Quran menjelaskan walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Surah Al-Quran surah yang ke-25 ayat 64. Dan kata orang-orang yang dia melewati malamnya, menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Jadi nanti diperintahkan kita untuk melewati malam itu dengan ibadah, bukan sekedar untuk barangkali melakukan sesuatu tidak ada manfaatnya. Karena salah satu Allah katakan orang-orang yang beriman yang beruntung adalah surah Al-Mu'minun itu kan surah yang ke-23 ayat 3. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang yang kata Allah dia berpaling dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Nah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah ayat Al-Quran yang Allah sangat suka kalau itu dikerjakan, maka Allah muliakan orang yang mengerjakan. Siapa dia? Allah abadikan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan, sehingga namanya diabadikan oleh Al-Quran meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, tapi ayat itu berkenaan dengan Utsman bin Affan, yaitu pada surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 9. Bahkan Allah aman wa qanitu ana allazi sajada wa qa'ima yaqdirul akhirah wa yaqdiru rahmat rabbih. Qul alias taqul ladina ya'lamu alladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Di mana orang-orang muslim apa kamu yang lebih beruntung aman wa qanitu ana allazi atau hambaku yang dia beribadah pada waktu malam. Qanita ana allazi apa? Sajida wa qa'imah, sujud dan berdiri kata Allah. Yang jadul akhirah wa yaqdiru rahmat rabbi, karena takut dengan ajab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Jadi ini dua ibadah yang dijelaskan nama itu. Pertama sholat malam, dan yang kedua membaca Al-Quran. Sepakat ulama mengatakan Ibnu Umar menyebutkan bahwa surah Az-Zumar ayat 9 tentang Utsman bin Affan, orang yang dia rajin sholat malamnya dan membaca Al-Quran. Kenapa? Yang jadul akhirat karena takut dengan ajab akhirat wa yaqdiru rahmat rabbi, dan mengharapkan rahmat Tuhan. Jadi salah satu pintu kebaikan, pintu rahmat dibuka oleh Allah dengan baca Al-Quran. Hidayah akan masuk dengan baca Al-Quran. Ikuti saja petunjuk Allah, penuhi seruan Allah. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dia akan selamat. Lama Allah yang berhubungan dengan wa qalbihi, kata Allah. Allah batasi antara diri manusia dengan hatinya. Kata Allah, itu pintu hidayah yang Allah berikan kepada hamba. Nah, maka dengan bacaan Al-Quran kita bersyukur Allah mengingatkan lidah kita untuk membaca Al-Quran, maka kita diberi oleh Allah bisa melihat Al-Quran, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran, dia jaga sholatnya, dia infakkan hartanya, kata Allah, 3 perbuatan ini saja kalau dikerjakan, Allah akan sempurnakan pahala ibadah yang dikerjakan. Kan pada surah Fatir kan ya, surah yang ke-35 ayat 29 ayat 30 berkata Allah, Innal ladzina yaquluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yaquluna tijaratan lan tabur. Sungguhnya kata Allah, orang-orang yang dia yaquluna kitabullah, selalu membaca kitabullah Al-Quran, wa aqamus salata, dia jaga salatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan diinfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan, kata Allah, dia sedang terang-terangan. Yarduna tijarah al-tabur, itulah mereka mengharapkan tijarah, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Apa tijarahnya, perdagangannya? Dengan Allah, luar biasa. Kalau katakan liwabiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, maka Allah akan sempurnakan pahala
pahala, kata Allah akan tambah karunia-Nya, Allah akan ampuni dosanya, dan Allah mensyukuri perbuatan hamba-Nya. Saya kita bayangkan dengan 3 perbuatan saja kata Allah yang kerjakan, dan ini identik dengan Ramadan. Bulan Ramadan kita jadi orang yang gemar baca Al-Quran, jadi orang yang bersemangat mengerjakan sholat malamnya, jadi orang yang begitu bersemangat infak sedekahnya. 3 ini kata Allah kalian kerjakan dengan niat mengharapkan ridha Allah, maka Allah berikan 4 kebaikan. Allah sempurnakan pahala kata Allah, Allah tambah karunia-Nya, diberi kemudahan dalam beribadah. Yang ketiga, Allah ampuni dosamu kata Allah, dan keempat kita Allah akan mensyukuri perbuatan hamba. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, bagaimana dengan puasa Ramadan? Nah, Al-Quran menjelaskan kembali pada surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 35. Di antara orang-orang yang kata Allah, Allah ampuni dosanya dan diganti dengan pahala yang besar. Siapa dia? Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was-sha'imin was-sha'imat. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, dan laki-laki dan perempuan yang dia berpuasa. Was-sha'imin was-sha'imat. Wal hafizina furujahum wal hafizat wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirah. Orang yang kata Allah, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, dan laki-laki dan perempuan yang dia banyak menyebut Allah, asmaullah, zikir kata Allah, adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan ampuni dosanya, Allah siapkan maghfirah Allah, dan Allah berikan pahala yang besar. Ulama sepakat mengatakan, kalau dikerjakan sedekah kata Allah, puasamu, jaga kehormatan dirimu, banyak berzikir kepada Allah, maka Allah ampuni dosa dan Allah ganti dosa dengan pahala yang besar. Al-Ahzab sudah yang 33 ayat 35. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama istiqomah ya. Baca Al-Quran, jaga salat malamnya, infakkan sedekah kepada Allah, berpuasa yang fardu, selesai fardu yang di luar Ramadan, nanti puasa sunnahnya, dan berbuatlah kebaikan. Ini jangan dari Allah. Inilah bekal kita bertemu dengan Allah. Orang yang diampuni dosanya Allah, diberi balasan pahala, itulah yang memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nantinya. Sehingga Allah katakan, walau wajhu yawman jilal haqq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Pada itu kata Allah, timbangan sebuah kebenaran, barang siapa yang berat timbangan kebaikan, dialah orang yang beruntung, dan orang yang ringan timbangan kebaikan dialah orang yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Allah katakan bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka menzalimi ayat-ayat Kami, karena mereka telah mengingkari ayat-ayat Kami. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 8 dan 9. Nah, mari kita sama-sama kembali disampaikan, mari kita sama-sama kita istiqomah, insyaallah inilah tujuan hidup kita, untuk meraih ridha Allah, dapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan, dosa diampuni, maka itulah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian salam ila Allah subhanahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.